Yakni kata beliau selalu memperlihatkan kepada suami hal-hal yang menggembirakan suami. Seperti wajah yang cerah, penampilan yang menarik, dan pandai pula menghibur. Bukan tugang, mukanya serius, kata-katanya kasar. Senyum, rahmah, menghibur. Nggak bisa memang nunjukin sumpek dekat suami, bukan begitu memang. Karena suami sudah sumpek di luar dengan pekerjaannya. Dengan panasnya matahari, dengan hujan. Kalau di wilayah-wilayah musim dingin, dengan saljunya, dengan segala macam. Udah saatnya sekarang dia pulang ke rumah, Anda hibur dia. Itu yang harus terjadi. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Kita akan masuk sekarang ke judul lain atau baru, judulnya Istri yang Salihah. Kata penulis, Allah memuji wanita salihah yang rela atas kedudukannya sebagai wanita yang telah ditetapkannya. N-nya besar maksudnya Allah. Ini dulu paragraf kita bahas gitu. Nah, kata beliau sekali lagi, Allah memuji wanita salihah. Siapa mereka wanita salihah? Yang rela atas kedudukannya sebagai wanita yang telah ditetapkannya. Kenapa dibahas ini teman-teman sekalian di awal pembukaan istri salihah? Karena kebanyakan orang wanita tidak mau menjadi salihah. Atau bahkan terlepas dari dia predikat salihah yang sebenarnya itu adalah tiket menuju ke surga. Ya, karena dengan salihah dia akan masuk ke surga dengan izin Allah SWT. Karena salihah artinya yang patuh kepada perintah Allah. Menjalankan yang diperintahkan, yang wajib ataupun sunnah, menikmati yang halal dan meninggalkan yang haram juga makruh. Itu baru diistilahkan dengan laki-laki salih, perempuan salihah. Gitu kan. Maka di sini kunci kata beliau wanita salihah supaya mudah mengerjakan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Dia menerima fitrahnya Allah jadikan sebagai wanita. Kayak misalnya apa fitrah wanita itu? Dia lemah lembut, ya, dan dia tidak boleh menyerupai laki-laki. Dia dia ada proses haid, mens setiap bulan. Itu tidak terjadi pada laki-laki. Kemudian dia menerima pada saat dia menikah, kemudian dia hamil. Dan dia mengandung bayi. Melalui prosesnya 9 bulan. Kemudian juga melahirkan dengan proses yang ya, kadang-kadang melalui kesulitan. Kemudian juga pada saat sudah ada anak. Mungkin dia begadang, dia harus susuin, dia harus urus anaknya. Belum tanggung jawab melayani suaminya. Belum tanggung jawab merawat rumah yang merupakan amanah ya, dari suaminya. Semua ini ya, fitrah dia sebenarnya. Nah, banyak orang tidak mau menerima ini. Mereka memaksakan diri, ya, yang diistilahkan sekarang dengan wanita karir, gitu kan. Bukan tidak boleh wanita berkarir, boleh. Ya, tetapi jangan sampai karir duniawi ini membuat Anda, wahai muslimah, wahai saudariku, ya, yang kami hormati, jangan sampai membuat ya, kewajiban yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat itu Anda bengkalikan. Ya. Berapa banyak muslimah sibuk mengejar prestasinya. Bangga dengan baju dinas kantornya. Bangga dengan mobil dinasnya. Bangga dengan bertumpuk atau setumpuk pekerjaan kantor yang dia harus kerjakan. Dia harus bangun pagi-pagi. Dia harus siap-siap. Lalu kemudian dia harus pergi ke tempat kerja. Meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak. Bahkan kadang-kadang suami masih di rumah, masih istirahat. Kemudian dia menganggap lebih penting bekerja daripada mengurus hal yang telah Allah wajibkan. Apa itu? Mengurus suami dan mengurus anak. Itu fitrah. Itu sesuatu yang alami, yang Allah akan minta pertanggungjawabannya. Artinya gini, wahai saudariku muslimah, dengan mengerjakan itu saja, sudah cukup untuk memberikan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Dan tugasnya tidak banyak. Suami datang layani, makannya, biologisnya, dan depannya, bermanja-manja dengannya. Tidak ada sesuatu yang berat. Masak makanan yang dia suka, atau kalau tidak beli jadi pun tidak ada masalah. Anda kerepotan, ada kelebihan rezeki, Anda bisa pakai tenaga pembantu rumah tangga. Nggak ada sesuatu yang berat sebenarnya. Dan masuk dalam sabda Nabi SAW, wanita manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya. Dari sebutin sholat sunnah, berpuasa Ramadan yang disebutin puasa sunnah, dan melayani suaminya dengan baik. Mentaati suaminya dengan ya, benar. Pada hal-hal yang dibolehkan dalam agama yang ma'ruf, kecuali pada saat dia meninggal, dia boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia ingin masuk. Jadi sudah dapat tiket menuju ke surga. Bahkan dia bisa pilih surga Firdaus yang tertinggi hanya dengan 3 hal ini. Menjaga 5 waktu sholat, ya, berpuasa Ramadan, dan juga suami. Berapa banyak muslimah bengkalikan suaminya. Nggak penting gitu. Suaminya mau sarapan atau nggak sarapan, ya.
suaminya itu pakai baju yang dia memang suka untuk dia bekerja, bersih atau tidak, sudah cuci atau tidak, sudah disetrika atau belum. Ini nggak penting bagi dia, karena dia pikir, oh penting, maaf ya sayang, saya harus buru-buru jalan karena saya harus kerja, lalu pergi. Bawa mobil sendiri atau pakai supir, hilang. Dan ini sifatnya hanya tambahan. Pekerjaan ini bukan sebuah kewajiban bagi ibu. Lalu kenapa Anda bengkalikan kewajiban itu? Belum lagi lembur pekerjaan. Karena ada penawaran bonus dari kantor, maka diterima sama dia. Tinggal WA suaminya, maaf ya saya telat datang jam 9. Pulang, sudah ngantuk, tidur. Suami akhirnya menjadi seperti posisi istri yang menunggu istrinya datang, itu pun capek. Dan akhirnya suami yang melayani, makan dulu, ini dulu, itu dulu. Ini jadi aneh, terbalik ya. Komponen-komponen rumah tangga yang tersusun rapi itu bisa jadi kacau semuanya. Ya. Yang tadinya harus di atas jadi di bawah harus di atas, di kanan harus di kiri. Jadi kacau karena masalah ini saja gitu. Mereka mau keluar dari fitrahnya. Jadi ini hal yang harus disorotin baik-baik sehingga Anda mendapatkan predikat wanita salihah. Ya. Dicontoh. Begitu juga dengan anak. Jadi saking padatnya jadwalnya sampai anak selalu yang urus pembantunya. Lalu dia berharap anak itu berprestasi. Bagaimana bisa sementara yang didik dia adalah orang yang tidak ada pendidikannya juga. Tidak ada keterlibatan seorang ibu pada anaknya. Kecuali sedikit sekali, cuma tanya, sudah makan belum anak-anak? Ya. Tadi begini, tadi begitu, lakukan ini, lakukan itu. Dan dia sendiri tidak ketemu anaknya kecuali di waktu tertentu. Kadang-kadang bahkan weekend pun masih janjian sama teman-teman. Masih keluar sana sini. Ini jauh dari konteks salihah. Dan itu semua tidak ada manfaatnya. Akan disesali semuanya nanti. Pada saat meninggal dia akan menyesali. Ya. Karena dalam Al-Quran digambarkan orang-orang yang banyak melalaikan kewajibannya ini. Dia mengatakan, Qala Rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Dia akan mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku. Ya, kembalikanlah aku. Supaya aku bisa mengerjakan amal soleh yang dulu aku pernah tinggalkan. Kenapa? Karena dia dahulukan hal-hal yang bukan prioritas. Jadi fahami, saudari muslimah, apa yang menjadi prioritas bagi kamu. Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34. Potongan ayat ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Sebab itu, maka wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan dilakukan wajib ataupun sunnah, yang halal dan nikmat, yang dilarang dan makruh, haram dan makruh ditinggalkan. Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Di rumah. Cari darurat. Atau suaminya pas sudah keluar, dia sudah izin, dia punya bisnis, dia punya usaha, dia mau jalankan, tidak ada masalah. Tapi jalan mengerjakan kewajiban. Dia sudah di rumah sebelum suaminya ada. Suami mau pulang jam 6, jam 7 malam atau petang, dia jam 4 sudah di rumah. Dia udah bersih-bersih, udah rapi-rapi, udah siapin makanan, udah suami datang, masuk ke dalam rumah, betul-betul baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Itu lain. Ya. Anak-anak sudah bersih, sudah rapi, ketemu sama ayahnya. Sebab akan bermain-main sama ayahnya gitu. Ini kan satu hal yang luar biasa. Ini dia jaga. Dan pada saat dia lagi ada waktu lowong, bukan sibuk. Hubungi laki-laki yang bukan mahram. Dengan alasan apalah, konsultasi lah, ngomong inilah, iseng ngisi waktulah, godain suami orang, godain laki-laki yang apa namanya. Mungkin laki-laki itu tidak ada masalah sebenarnya, tapi dia yang menggoda ini. Mulai berbohong. Mengaku tadinya janda mengaku gadis, atau dia sudah punya suami ngaku dia masih belum menikah, sudah punya anak ngaku belum punya anak. Ini kan semua kebohongan. Dia bohongi dirinya, dia bohongi tentang status suaminya, dia bohongi tentang status anaknya. Ya. Bahkan kadang-kadang orang lebih parah daripada itu. Untuk mendapatkan seorang laki-laki berani berdusta. Padahal sebenarnya bukan status dia begitu. Kayak tadi. Dia sudah punya suami tapi ngaku belum punya suami. Sudah punya anak, ngaku belum punya anak. Bahkan ada yang berani mengaku bohongnya gak nanggung-nanggung gitu. Ini kalau masuk neraka tanpa hisab sudah. Karena berbohong luar biasa gitu. Semua isinya kebohongan. Yang penting bagaimana memenuhi hawa nafsunya saja. Dan ini semua adalah hal-hal yang diharamkan dalam agama. Sibuk.
Ada yang lebih parah, memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya, bukan mahram, lalu mereka melakukan perzinahan, perselingkuhan, wa na'udzubillah. Di luar saja sudah ngawur, apalagi kalau di dalam rumah. Nah ini Allah SWT memuji mereka memelihara diri. Ya. Rumahmu wahai muslimah, surgamu. Kata Nabi SAW, dan paling dekatnya seorang wanita pada Tuhannya pada saat dia berada di tempat yang paling dalam dari rumahnya. Dan pandemi ini sudah mengajarkan kita untuk itu. Terbiasa di rumah. Kecuali darurat memang tidak ada masalah. Keluar bukan tidak boleh. Tapi ingat, jangan bengkalikan kewajiban. Ya. Lalu, kata Allah SWT, karena Allah telah memelihara mereka. Di sini bisa makna pelihara adalah sebelum menikah, Allah penuhi kebutuhannya dengan mewajibkan ayah sebagai wali untuk membiayai dia. Setelah menikah, Allah wajibkan suami yang orang lain, asing. Ini bukan mahram. Yang bekerja, yang Allah wajibkan mencari nafkah, lalu kemudian dia yang menikmati hasil kerja suaminya. Allah memelihara mereka. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, kata as-salihah, yakni para wanita yang salihah. Qanitat, dikatakan kan, fas-salihatu qanitat dalam Al-Quran tadi ya. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan banyak ahli tafsir lainnya adalah wanita-wanita yang taat kepada suaminya. Qanit artinya yang taat kepada suaminya. Sementara hafizatun lil ghaib, menjaga hal yang ya, ketika suaminya lagi tidak ada, oleh As-Su'di, Su'di salah satu ulama ya, dan ulama lainnya berkata, yakni yang selalu menjaga kehormatan suami dan menjaga hartanya serta dirinya saat suaminya bepergian. Nah, kalau suami lagi ada, wanita menjaga. Tapi banyak orang begitu, suaminya datang, dia seperti wanita yang luar biasa untuk suaminya. Tapi begitu suaminya keluar, na'udzubillah, nakalnya luar biasa gitu. Ya, rusak pergaulannya. Rusak lisannya, rusak tangannya mengetik sembarangan WA kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ini Allah subhanahu wa ta'ala mengawasinya. Jangan lupa, Allah mengawasimu wahai muslim. Dan tahu semua gerak-gerikmu. Dan semua akan ada pertanggungjawabannya walaupun suami tidak tahu. Ingat, hubungan kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menipu manusia, kita bisa berbohong pada dia. Kita bisa merekayasa segala macam data. Tapi Allah, sifat Allah maha melihat, basir, maha mendengar, sami', maha mengetahui, alim. Allah tahu semua. Dan Allah punya cara menghukum dan membongkar. Maka hati-hati. Jangan pernah anggap remeh poin-poin seperti ini. Atha dan Qatadah menyatakan rahimahumullah, artinya mereka selalu menjaga harta suami ketika suami sedang pergi dan menjaga apa yang menjadi kewajiban mereka, yakni menjaga kesucian diri mereka. Nah, kesucian ini kesucian mata, nggak lihat yang haram, kesucian lisan tidak mencium, tidak mengucapkan yang haram, menjaga kesucian tangan tidak menjamah yang haram, menjaga kesucian kaki tidak melangkah pada tempat yang haram, menjaga kemaluan tidak tersentuh dengan yang haram. Kata penulis, kami tegaskan, ayat tersebut akan semakin diperjelas oleh sabda Nabi SAW. Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha faltadkhul min ayyi abwabil jannati sya'at. Bila seorang wanita menjalankan sholat 5 waktu, tidak ada sholat sunnah. Apalagi kalau sholat sunnah dia, itu udah tambahan. Duha, qobliyah, ba'diyah, sholat malam. Itu udah ekstra luar biasa. Sholat 5 waktu saja. Dan hadis seperti ini tidak ada pada laki-laki. Ya. Berpuasa di bulan Ramadan, tidak disebutin puasa sunnahnya. Kalau dia puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, segala macam, ini sudah tambahan ekstra luar biasa gitu. Mentaati suaminya dan menjaga kemaluannya, hanya suaminya yang boleh nikmatin saja. Maka silahkan, kata Nabi SAW, ia masuk surga dari pintu manapun yang ia kehendaki. Hadis ini riwayat oleh Ahmad, nomor 1661, Al-Bazzar nomor 7480, dan At-Tabarani dalam Mu'jamul Awsat nomor 8805, dan redaksi ini adalah miliknya At-Tabarani. Rasulullah SAW juga pernah ditanya tentang wanita manakah ya, yang terbaik. Anda mau dapat gelar ini wanita yang terbaik dalam pandangan Nabi SAW. Perhatikan ya,
Apa kata Nabi SAW? Allati tasurruhu idha nadhara wa tuti'uhu idha amara wa la tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha wa malihi. Yang selalu menggembirakan bila dilihat oleh suaminya. Coba perhatikan. Bukan menggembirakan atau cantik atau seksi dilihat orang. Bukan. Suami saja. Satu orang ini aja. Itu aja yang Anda kejar untuk mengejar kebahagiaan dunia akhirat Anda. Kalau Anda sudah status istri, lupain semua laki-laki lain. Setampan apapun. Casing. Cuman casing saja. Oh ini putih, ini tinggi, ini Arab, ini bule, ini Melayu. Ini. Casing. Ujung-ujungnya statusnya sama. Laki-laki. Sama. Bedanya cuma di casingnya ya. Dan sebentar kita di dunia, kita akan laluin semuanya dengan kita meninggal. Udah tutup mata dari semua itu. Tak perlu lagi pedulikan. Ya. Tugas dia hanya apa di sini? Yang pertama, wanita terbaik. Yang selalu menggembirakan dari dilihat oleh suaminya. Setiap suaminya lihat, selalu cantik, bersih, wangi, bajunya seksi. Apalah hibur dengan apa suaminya, selama itu halal. Semua penataan rumahnya, ranjangnya, lemari baju, semua rapi. Itu yang kamu tekuni, wahai muslimah. Kenapa subhanallah sudah menikah tidak bisa nata baju di lemari? Tata. Pernah lihat toko-toko baju? Bagaimana mereka menata baju-baju itu? Supaya tertarik konsumen untuk melihatnya dan membelinya. Digantung di hanger dengan rapi. Lipatannya begitu rapi. Disusun di rak. Melihatnya aja bagus. Kenapa nggak dilakukan ini? Kenapa nggak belajar ini? Sebentar keterampilan itu dipelajari. Cintai kerapian dan kebersihan. Saya ulangi lagi. Ini kunci yang luar biasa. Membuat suami gembira kalau lihat. Kerapian dan kebersihan. Rapi selalu. Bersih selalu. Suami bangun dari tempat tidur, masuk kamar mandi, Anda sudah sibuk rapiin ranjang. Dia keluar, gembira lagi dia melihat, sudah rapi, sudah bersih. Bukan dia keluar, masuk kamar mandi, keluar, pada saat sudah selesai mandi mau kerja, masih berantakan. Nanti aja kalau suami sudah pergi baru dibersihkan. Tidak, kenapa enggak sekarang? Kan di sini kuncinya menggembirakan bila dilihat oleh suami. Apa saja yang dia lihat kan? Suami lihat meja makan, rapi bersih. Buka kulkas tertata rapi. Itu kan tidak. Anda kan punya banyak waktu lowong di rumah. Kenapa nggak belajar itu? Keluarin isi-isi kulkas, dilap-lapin. Walaupun Anda seorang pejabat, ini bukan aib melakukan ini. Ini sebuah pekerjaan yang mulia sekali. Tata lemari itu. Kalau Anda hidangkan makanan buat suami. Apa? Coba lihat. Yang dijual di restoran. Apa sih yang dijual di restoran? Selain tes rasa. Penataan kan? Itu kan penataan. Dijual itu juga. Ya. Bagaimana setiap restoran tuh bersaing dalam masalah menata makanannya. Kalau kita contohkan, ada dua orang wanita masak nasi goreng misalnya. Sama persis bumbunya, sama jenis berasnya, sama volumenya, sama garnisnya, sama lauknya, sama semua. Tapi si A sama si B contohnya. Si A ini mengambil nasi dari wajan, nasi goreng tadi, langsung ditaruh saja di atas piring, berserakan begitu. Diambillah lauknya, mungkin ayam atau daging, langsung diambil, ditaruh aja di atasnya. Garnis juga ditaruh begitu saja, atau acarnya, gitu kan. Mungkin kalau ada telur mata sapinya diambil, ditaruh. Jadi berantakan, nggak jelas gitu. Dengan si B, mengambil nasi itu, ditaruh di satu kop ya, atau wadah, kemudian dibentuk dia, apakah bulat atau ada banyak dijual tentunya. Anda tinggal taruh di tata nasinya, seperti biasa restoran lakukan ini, garnis ditata rapi, cuman timun, cabai sedikit, acar, kemudian telurnya ditata rapi. Ya. Sama sebenarnya, tapi beda penataan. Kenapa Anda tidak belajar ini? Bertahun-tahun Anda menjadi istri, berbulan-bulan Anda menjadi istri, berhari-hari, anggaplah kalau orang mengatakan, tapi kan saya baru nikah Ustaz. Oke, berhari-hari Anda sudah jadi istri, kenapa Anda tidak belajar? Buat sesuatu yang suami suka, gembira kalau lihat. Masuk kamar mandi, rapi semuanya. Jangan berserakan, pakaian dalam di sana sini ditaruh. Suami datang, ini kenapa ada di sini celana dalam, ini kenapa begini ada.
Kenapa? Kenapa nggak diambil langsung ditaruh? Usahakan selalu yang suami lihat sesuatu yang indah. Itu bagus buat Anda. Dan itu bagian daripada syariat ini kan. Wanita terbaik dalam pandangan Nabi SAW. Dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan masalah ini. Yang kalau selalu menggembirakan, perhatikan pegang bukunya ya, di halaman 38 tuh, terjemahan hadis. Yang selalu menggembirakan bila dilihat oleh suaminya. Ya. Bajunya selalu bagus, warna yang suaminya suka, model yang suaminya suka, sisiran rambutnya. Jangan suami suka panjang dipendekin. Suami suka alami disisir bagaimana, enggak dia buat yang lain. Gitu. Ada kadang-kadang suami tidak suka rambut istrinya ngembang ke atas. Enggak, tetap aja. Suami sudah sampaikan tetap ngotot. Kenapa harus ikutin hawa nafsu Anda? Kenapa enggak menjadi wanita saleh? Kita sekarang bicara tentang istri saleh. Kenapa enggak jadi wanita seperti ini? Yang apa saya suami suka lakukan? Selama tidak terjadi pelanggaran agama ya. Penataan spray, bed cover ya, lemari, meja kerja mungkin atau meja rias Anda di kamar, kulkas tadi, meja makan, ruang tamu gitu kan, teras depan, sepatu dan sendal ditata dengan rapi, taman rapi, semuanya rapi dari depan sampai ke belakang. Itu semua amanah Allah. Harta suami maksudnya rumahnya itu. Perjengkalnya rumah itu akan jadi tanggung jawab Anda depan Allah SWT pada hari kiamat. Buat suami pada saat keluar rumah rindu ingin kembali. Karena masakannya yang enak, senyumnya yang ramah, layanan biologisnya yang memuaskan, dan seterusnya. Ini perintah Allah dan Rasulnya, wahai muslim. Dan itu ciri wanita salihah. Ciri yang kedua dalam hadis ini dikatakan, dan selalu menaati bila diperintahkan oleh suaminya. Apa saya suami bilang? Iya. Tidak ada kata tidak. Selama itu bukan haram. Terus dia berusaha. Terus dia bagaimana caranya memuaskan suaminya. Pengen makan apa? Pengen ini. Terus dia berusaha masak. Dia berusaha cari restoran yang terbaik. Kalau dia belum bisa untuk dia beli. Dia coba. Selalu mentaati. Suaminya suruh temani kemana? Jalan. Suaminya suruh kemana? Jalan. Selama bukan pelanggaran agama. Jangan bilang, malas nanti aja. Nggak usah. Ada para ummahat menanyakan di pengajian begitu. Dia bilang, saat suami saya ini, sering kali kalau tengah malam tiba-tiba lapar dan dia bangunin saya untuk minta makanan gitu. Tapi saya ngantuk Ustaz. Maka saya kadang-kadang tidak layani, saya biarkan saja gitu. Masa tengah malam minta makan sih? Subhanallah. Saya melihat ini justru Allah Subhanahu wa taala menggerakkan suami Anda sehingga memang terjadi hal itu dengan hikmah Allah, kan takdir Allah begitu. Saya kasih contoh kasus lain supaya Anda lebih mudah memahami ini. Pada saat Sumayyah radhiyallahu anha disiksa oleh Abu Jahal, atasannya dia ya, disiksa oleh Abu Jahal. Maka Sumayyah kesakitan tapi sambil dia ya udah dia kalau kita bahasakan sebenarnya dia enjoy ya. Enjoy siksaan itu. Dia kayak disiksa iya, sakitan ya, tapi kayak orang yang tidak mau tinggalkan agama Allah. Waktu Abu Jahal lagi siksa dia, lalu dia mengatakan, apa kau tidak merasa sakit dengan ini? Dia mengatakan, Allah lah yang telah membuat kalian melakukan ini untuk menguji iman kami. Lihat bagaimana orang beriman menilai itu. Jadi bisa saja memang Allah yang menggerakkan suami ibu untuk menguji ibu. Tengah malam minta makan. Kenapa tidak di-enjoy aja waktunya? Kenapa nggak oke baiklah, langsung cuci muka, merasa ini peluang pahala yang besar. Nah gitu. Tunjukkan loyalitas gitu. Ke dapur, pengen makan apa sayang? Nasi goreng, mie goreng, apa ini? Oh, irisin buah, buat tata rapi. Walaupun malam seperti orang yang mau makan siang. Bahkan mengalahkan restoran bintang 5. Nah, itu kan luar biasa. Saya yakin suaminya akan betah di rumahnya itu. Saya sebagai laki-laki berbicara begitu. Selalu tidak jadi beban buat suami. Selalu baik buat suami. Suami merasa betah bersama dia. Itu juga pada saat suami menyampaikan tentang keluhan sesuatu. Jangan pernah menggurui karena dia tidak suka digurui kalau suami itu. Tapi bagaimana kalau dia minta saran baru Anda berikan saran. Itu pun sepengetahuan Anda saja. Jangan kecewa kalau tidak diterima sarannya. Enggak. Terima saja.
Tidak pernah melakukan hal yang tidak disukai suami pada dirinya. Dandanan, penampilan, minyak wangi, tutur kata, akhlak. Ya. Hindari semua yang bisa memberikan penilaian negatif. Ngupil, sembarangan. Korek-korek kuping gitu. Meludah sembarangan. Batuk-batuk depan suami. Kalau anda batuk pun ambil tisu, ukhti. Menyendiri, sampai sebentar, maaf ya, batuk. Lagi ngomong sama suami, batuk-batuk depan suami. Kan ini jadi, orang jadi, kecuali memang suami anda memang juga jorok, bobrok mungkin lain. Tapi kalau suami anda orang pembersih, nggak bisa ini. Saya termasuk orang yang tidak bisa kalau seperti itu. Saya kaget, kenapa kok harus ada seperti ini? Kenapa nggak jaga kebersihan? Kenapa nggak jaga kerapian? Jangan ada celah di mana suami akan nilai anda negatif. Jangan. Sini kan dikatakan begitu. Dan tidak pernah melakukan hal yang tidak disukai oleh suami. Pada dirinya dan harta suami. Jangan ubah-ubah apapun. Jangan jual apa-apa dari rumah tanpa izin suami. Ada istri begitu kadang-kadang. Tiba-tiba langsung sudah jual barang. Kasih orang tanpa izin suaminya. Kenapa? Kenapa semua dilakukan ini? Ya. Dan hadis ini hadis Hasan diriwayatkan oleh Ibn Hibban nomor 315. Ya. Dan juga Al-Bazzar menyebutkan di jilid 11 halaman 177. Al-Haythami juga menyebutkan dalam Kitabul Mizan jilid 2 halaman 56. Kata penulis, berikut ini beberapa kriteria wanita muslimah yang terpuji terhadap suami mereka. Yang pertama, soleha, yakni selalu melakukan amal kebajikan dan kebaikan terhadap suaminya. Yang kedua, taat, yakni selalu mentaati suaminya selama tidak dalam hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, selalu menjaga, yakni menjaga diri mereka ketika ditinggal pergi oleh suami. Karena ini yang paling rentan sekali digoda oleh syaitan. Lagi sendirian di rumah, syaitan bilang, kamu kan kesunyian. Mulailah dia masuk ke aplikasi-aplikasi yang berinteraksi sama lawan jenis. Kemudian dia dapat nomor telepon. Ya, saya nggak zina kok. Saya nggak selingkuh. Saya cuman pelampiasan aja. Yang penting ada teman ngobrol. Iya, awalnya makanya Allah bilang apa? La taqrabuz zina, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Maksudnya jangan mulai melihat, jangan mulai ngomong, ngobrol, jangan mulai mendengar, jangan mulai mengetik. Jangan dekati zina itu. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena dia adalah seburuk-buruk langkah yang diambil. Dia perbuatan keji dan dia sangat buruk yang langkah yang diambil gitu. Yang keempat, selalu memelihara, yakni memelihara harta suami ketika suami sedang bepergian. Jangan pernah ibu, wahai muslim, saudariku muslimah, suami tanya, mana charger handphone saya? Oh nggak tahu. Mbak, mana mbak? Oh nggak ada, katanya hilang, udah. Bahkan ada yang lucu kadang-kadang, unik. Dia kembali menyerang suaminya. Itu kan memang sudah lama, udah rusak, ganti aja. Loh, subhanallah. Kadang-kadang suami malu menegur. Ya udah, dia karena istrinya sudah ngomong gitu, dia beli lagi baru. Hati-hati, suami bisa seperti itu, tapi Allah akan menghisab anda. Mana amanah selama ini? Kenapa bisa rusak? Kadang-kadang kalau suaminya kritis, loh kok bisa rusak? Kan baru saya beli kemarin. Oh ini berarti bakhil. Ya. Ngeluh sama orang tuanya. Ini masa gara-gara barang ini rusak. Toh memang sudah saatnya rusak, tapi saya ditegur. Orang tuanya ikut campur, ributlah sama suaminya. Loh, suaminya salah apa nanyain harta kok? Dan itu amanah. Amanah. Sendok aja satu amanah. Tidak boleh hilang, ukhti. Kalau hilang Anda tanggung jawab. Minta keridhaan suami. Gelas pecah, piring pecah. Apa saja. Tanggung jawab semuanya. Itu kan rumah. Kan di situ dikatakan begitu dalam hadis. Ya. Kemudian yang kelima, menggembirakan, menghibur. Ya memang. Apa yang perempuan pelacur jual, wahai muslimah? Nah, di luar sana. Coba lihat. Sebagaimana tadi saya bilang, kalau tata makanan, lihat restoran, bagaimana mereka menata. Ya. Pakaian di lemari, lihat toko-toko baju yang bermerek lah. Di mall-mall bagaimana mereka terapi. Nata kamar, lihat hotel bintang 5. Kalau suami aja Anda pergi ke hotel nginap misalnya. Anda punya pengalaman masuk di hotel bintang 5 misalnya. Anda lihat bagaimana menatanya itu. Sampai ada sekolah khusus untuk nata itu. Nata spray, nata bed cover, ya. Nata vas bunga, nata ini, nata itu.
dekorasinya, ada khusus semuanya. Kenapa ada sekolahnya? Karena itu penting. Maka dibuatlah ada spesialis itu, perhotelan segala macam. Ya. Begitu juga dengan perempuan-perempuan pelacur, naudzubillah. Apa yang mereka jual? Bukan kita mau ambil pelajaran dari mereka, tapi mereka memang menjual itu. Mereka menjual baju yang seksi, tatapan mata yang menggoda, ucapan yang menggoda, sentuhannya. Padahal dia cari duit. Anda cari pahala. Dia cari duit. Dia begituin suami Anda atau laki-laki di luar sana, wa naudzubillah, itu supaya dia jual. Dia jual kemaluannya, nanti dia dapat duit. Maka itu bukan tulus dia lakukan. Anda bisa tulus lakukan itu. Pakai baju yang terbaik. Jangan baju itu terus setiap hari. Daster sudah 5 tahun itu terus yang dipakai. Suaminya mungkin tidak suka. Mungkin suaminya pernah singgung. Kok pakai daster itu terus? Oh, saya suka kok. Padahal sebenarnya bahasa suami, kok pakai daster itu terus? Itu sudah singgungan sebenarnya. Harus paham. Jangan bodoh-bodohin diri nggak mau paham gitu. Oh, karena saya suka kayaknya bagus. Bahkan kadang-kadang sudah sobek. Ini loh, kayaknya bagus nih. Ya, bukan masalah bagus tidak bagus, suami suka atau tidak. Kalau Anda masa gadis dulu tidak terbiasa dengan baju yang seksi, sekarang suami berbeda. Berbeda sekali, harus belajar. Dan ini bahaya kalau Anda tidak perbaiki diri Anda, karena Anda akan wariskan kepada anak-anak gadis Anda nanti yang sama. Mereka kan lihat Anda, oh ibu aja begitu. Itu banyak sekali begitu, akhirnya turun-temurun untuk keburukan. Tapi kalau Anda mulai merubah diri Anda akan bisa tanamkan kepada anak Anda lebih dini lagi, dia dari awal nikah sudah bisa menjadi istri yang salihah. Menggembirakan. Ya. Yakni kata beliau selalu memperlihatkan kepada suami hal-hal yang menggembirakan suami. Seperti wajah yang cerah, penampilan yang menarik, dan pandai pula menghibur. Bukan tegang, mukanya serius, kata-katanya kasar. Senyum, rahmah, menghibur. Nggak bisa memang nunjukin sumpek dengan suami. Bukan begitu memang. Karena suami sudah sumpek di luar dengan pekerjaannya. Dengan panasnya matahari, dengan hujan. Kalau di wilayah-wilayah musim dingin. Dengan saljunya, dengan segala macam. Udah saatnya sekarang dia pulang ke rumah, Anda hibur dia. Itu yang harus terjadi. Ini perkataan penulis ya, ini syekh. Dan ini penjelasan daripada hadis tadi. Bukan perkataan dari saya ini. Kata beliau, bila seorang muslimah demikian adanya, ia akan menerima kabar gembira datangnya kemenangan dan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Langsung Tuhan Allah turun tangan. Serta surganya. Ini tiket VIP. Diriwayatkan dengan sahih. Dari Nabi SAW beliau bersabda, wa nisa'ukum min ahlil jannah, al-wadudul waludul a'ud. على زوجها التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. Hadis ini hasan diriwayatkan Nasa'i dan juga Tabarani. Terjemahannya, kaum wanita dari calon penghuni surga adalah, mau jadi penghuni surga? Kalau tidak mau, tidak apa-apa, Anda tidak usah dengarin. Kalau mau, dengarin baik-baik. Apa pesan Nabi SAW? Kaum wanita dari calon penghuni surga adalah, pertama, yang subur. Ya. Di sini maknanya subur adalah, dia kalau, umumnya semua wanita subur. Yang mandul itu sekian persen. Dari 100% itu mungkin di bawah 10% yang mandul. Umumnya semua subur wanita. Karena dengan itu populasi manusia kan jadi ada. Yang sedang diuji oleh Allah SWT dengan mandul beda. Dia tetap bisa berdoa. Istri Nabi Ibrahim AS mandul, Sarah, tapi bisa hamil. Ya. Istri Nabi Zakaria, ya, ibunya Nabi Yahya alaihissalam mandul, tapi hamil, melahirkan bahkan di umur 90 tahun. Allah jadikan itu sebagai pelajaran bagi orang-orang beriman. Karena Nabi Zakaria tidak pernah berhenti berdoa, Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti berdoa alaihissalam. Sehingga Allah jadikan istrinya bisa hamil. Tapi umumnya orang subur. Artinya di sini makna daripada potongan kalimat ini adalah dia mau melahirkan, dia mau hamil, mau melahirkan. Jangan batasi anak. Anak itu aset wahai muslimah. Kata Nabi SAW, semua yang kalian kerjakan akan dicatat sebagai pahala. Dan anak kalian adalah hasil kerja kalian. Aset itu, apapun yang dikerjakan saya sekarang isi pengajian seperti ini, Anda dapatkan manfaatnya insya Allah. Orang tua saya panen di kuburan mereka pahalanya. Walaupun ibu saya meninggal, saya masih umur 4 tahun. Saya lahir tahun 1975, ibu saya meninggal 1979. Saya masih 4 tahun, tidak terlalu mengingat. Saya ingat wajah beliau, tapi saya tidak tahu. Karena masih 4 tahun, masih kecil sekali. Tapi
Saya hanya sekolah di pesantren, hanya sekolah sampai jadi alhamdulillah mengajar sekarang tentu sesuai dengan kemampuan ilmu saja. Saya bukan juga seorang alim, tapi seorang dai kecil yang coba menyampaikan agama Allah. Tapi ibu saya ikut panen, ayah saya ikut panen pahala. Karena saya juga dari sperma ayah saya juga dari ya, dilahirkan oleh ibu saya gitu. Artinya kaum wanita ahli surga ini yang pertama subur, artinya dia mau hamil, mau punya anak. Bukan jadi beban. Kan gitu. Yang kedua, penuh kasih. Ini sifat-sifatnya. Bukan yang kasar, yang melotot, yang jagoan. Ini semua jauh sekali dari wanita salihah. Penuh kasih apa? Lembut sekali. Tutur katanya baik, selalu minta maaf, selalu mengalah. Itu penuh kasih namanya. Suaminya duluan. Yang ketiga, taat kepada suaminya. Apa saja yang suaminya suruh selama bukan haram, dipatuhi. Terutama kalau suaminya minta silaturahim keluarga, bertemu dengan orang tuanya, itu bakti pada orang tua. Anda panen juga pahalanya. Bahkan kalau Anda ingatkan, udah lama nih kita nggak ke rumahnya ibu, ke rumahnya ayah, yuk kita silaturahim yuk. Yang keempat, jika suaminya marah, ia akan datang dengan memegang tangan sang suami. Bukan tambam, bukan buang muka, ngambek, pindah kamar sebelah, minta cerai, bungkus barang di koper. Ya apa semua ini? Akhlak dari mana ini? Kebanyakan sinetron, kebanyakan film-film yang merusak ya, tatanan syariat Islam. Ini yang ajaran Nabi SAW ini. Kalau suami marah, justru datang. Kamu yang datang, wahai muslimah. Pegang tangan suamimu. Lalu katakan pada dia, aku tidak akan memejamkan mata malam ini sebelum redah kemarahanmu. Atau sebelum kamu ridho kepadaku. Itu wanita ahli surga. Ya. Kata Nabi SAW, saya ulangi wahai muslimah, renungi baik-baik. Anda yang meluangkan waktu untuk nonton acara ini, Anda bukan hanya sekedar testimoni, saya harap itu. Bukan hanya sekedar mengetes, bagus nggak sih ceramah Ustadz ini, atau sekedar seremoni, meramaikan majelis saja, ya, atau mengisi waktu, bukan. Anda sedang mendengarkan, qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, ini bagian daripada keselamatan wahai muslim. Maslahat utamanya kembali kepada dirimu. Perhatikan baik-baik. Kata Nabi SAW, wa nisa'ukum min ahlil jannah. Dan wanita kalian yang termasuk penghuni surga. Al-wadud, yang subur. Al-walud, maaf, al-wadud yang penuh kasih sayang sebenarnya. Al-walud yang subur. Al-a'ud, al-a'ud, ya, ala zawjiha, dan taat pada suaminya. Allati idha ghadiba ja'at hatta tada' yadaha fi yadi zawjiha. Yang kalau suaminya marah, maka dia akan datang meletakkan tangannya di tangan suaminya dengan lembut sambil mengatakan, la adzuku gumlan hatta tarda. Aku tidak akan pejamkan mata sampai kau memaafkan, sampai kau ridho, sampai reda kemarahanmu. Perhatikan kata penulis di sini. Penuh kasih sayang. Ini paragraf terakhir di halaman 40 ya. Penuh kasih sayang artinya selalu mengasihi sang suami. Mengalah, selalu elus-elus suaminya, manjain suaminya. Betul-betul suami itu seperti di alam yang berbeda dari luar rumah. Di luar rumah kan ini suara yang keras, bising, tagihan utang, apalah pekerjaan luar biasa, rumit. Dia harus berada di suasana yang berbeda. Dia rileks sekali di rumah. Buat dia nyaman betul. Ya. Kemudian subur, artinya kata beliau, banyak anaknya. Bukan ikuti program KB 2 anak cukup. Ya. Mengatur jarak anak boleh. Membatasi anak nggak boleh. Anda bisa baca fatwa para ulama. Mengatur jarak misalnya per 2 tahun sekali melahirkan. Mungkin. Ya. Dengan memberikan hak anak menyusui ya. 3 tahun. Dia punya anak lagi. Ya. Anak itu aset sebagaimana saya bilang tadi. Jangan merasa terbebani dengan anak itu. Anak itu aset. Apapun yang dia kerjakan Anda akan panen pahalanya.
Dan mereka diwajibkan untuk bakti kepada anda, terutama anda sebagai ibu. Dalam pelayanan kata Nabi SAW pada saat seorang sahabat bertanya, siapa orang yang paling layak aku layani? Di antara kedua orang tuaku, kata Nabi SAW, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Yang keempat kali baru ayahmu. Pelayanannya. Dahulukan ibu. Anda dapat itu. Orang yang secara syariat wajib melayani anda. Orang lain itu tidak ada kewajiban. Anda di sini, anak ini jadi wajib. Dari mulai dia kecil sampai dia nanti dewasa, bakti. Kemudian taat artinya terbiasa untuk memberikan yang terbaik kepada suami atau mematuhi. Sementara arti ungkapan aku tidak akan memejamkan mata malam ini, yakni ucapan kepada suami bahwa ia tidak akan tidur sebelum si suami reda kemarahannya. Berapa banyak istri tidak mau peduli. Tinggal suaminya tidur. Berarti suaminya lagi ngambek di ruang tamu tuh. Ya ukhti muslimah, kalau kau meninggal pada saat itu Allah akan murka. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, ya, istri yang membuat suaminya murka, maka yang di langit Allah murka padanya sampai dia membuat suaminya ridho. Hati-hati. Ada hadis yang lain tentang masalah laknat. Dilaknat sampai suaminya, nanti diangkat berkah hidupnya sampai suaminya ridho. Walaupun rumah anda mewah, anda pergi ke kamar sebelah, anda pergi menginap di rumah keluarga, kembali ke orang tua, anda pergi ke hotel bintang 5, tidak ada ketentraman jiwa. Percaya lisan saya. Yang tentram adalah anda kembali ke ranjang suami anda, pegang tangannya baik-baik, elus dia, maafin saya betul-betul merasa bersalah. Gitu. Bahkan ada riwayat lain walaupun suaminya sedang salah. Karena sifat laki-laki itu, dia telah diciptakan oleh Allah untuk alam luar. Nah, dia punya sifat defense, pertahanan yang sangat kuat. Jadi kalau anda serang dia, maka dia keluar adalah pertahanannya. Walaupun dia salah, dia mengatakan tidak. Bahkan kadang-kadang sering terjadi kebohongan, wa na'udzubillah. Kalau gunakan ini teori wahyu ini lemah lembut, maka suami akan merasa, oh istri saya ini malah mengaku salah padahal dia tidak salah. Enggak, saya yang salah. Dia akan gentle seperti itu. Coba praktekin. Al-Manawi rahimahullah menandaskan, kata beliau, wanita manapun yang memiliki semua karakter tersebut, maka ia pun memenuhi kriteria sebagai penghuni surga. Dan surga target utama orang-orang beriman. Ya. Namun amatlah sedikit wanita yang memenuhi semua karakter tersebut. Maka wanita yang taat beragama hendaknya bertekad untuk memiliki semua sifat tersebut hingga ia bisa masuk ke dalam surga. Mudah tiket VIP-nya, asal mau saja. Dan keputusan ada di tangan anda, wahai muslim.